Hello guys, ini Jack hari ini aku akan berbicara tentang mengapa aku belajar bahasa Indonesia. So, aku tahu kadang-kadang di videoku aku berbicara tentang itu, aku belajar bahasa Indonesia untuk itu, or this or that. Tapi it's like split in many videos dan aku berpikir ini bagus jika aku membuat satu video tentang itu, video only about this. So, it will be probably short because it's not like there is many reasons. Tapi aku berpikir ini bagus jika ada orang yang will find my channel even though there's not many people dan dia berpikir okay, mengapa boleh ini belajar bahasa Indonesia. Well, okay, dengan video itu dia bisa tahu. So pertama reason, and I think it's the same for everyone that learns a language. Ketika aku berbicara dengan orang Indonesia, okay, aku bisa berbicara dalam bahasa Inggris, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membuat itu atau tidak suka membuat itu. Aku berpikir ini lebih menarik dan lebih bagus dan like I've said, more interesting jika aku bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Ini lebih mudah untuk orang itu dan ini lebih menarik untuk aku karena aku sering berbicara dalam bahasa Inggris. So overall aku suka belajar dan berbicara dalam lain bahasa seperti dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Spanyol. So I think it's good and it's somehow some respect jika aku bisa berbicara dalam bahasa Indonesia ketika aku di Indonesia dan aku berbicara dengan locals. I don't know if we say locals, but I don't know if you see what I mean. Tapi aku berpikir ini lebih bagus untuk orang itu, tapi untuk aku my priority of course it's myself dan ketika aku pergi ke Jepang, aku pergi ke Jepang satu kali dan aku bisa berbicara dalam bahasa Jepang dengan orang Jepang, aku bahagia, aku senang dan bahagia. I think I'm confusing some words, but happy. I'm confusing, sorry, but yeah, I'm happy. Tapi ini it's the same. Ketika aku pergi ke Indonesia dan aku berbicara dalam bahasa Indonesia, so tahun lalu aku tahu few words only, like I knew like maybe 10 words like makasih, terima kasih, or left, right when I was using Gojek, so it wasn't much. Tapi ketika aku akan kembali this time aku bisa membuat apa yang aku mau dalam bahasa Indonesia. Aku berpikir ini akan it's gonna be something good and that makes me happy karena it's first, well, it's something to be proud, I think, ketika mau berbicara dalam baru bahasa. Second, aku berpikir ini it's nice to the person yang aku berbicara dengan. And third, aku bisa membuat lebih al-al. So that's the next thing I could talk about. Jika aku bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, it's good for like I've just said before the people, but aku bisa membuat lebih al-al seperti pergi ke, well, if you watch my videos you know that it's bagus jika aku pergi ke warteg. Ini bagus jika aku mau mungkin aku mau buy something dan the seller doesn't speak English. So there's many use jika aku bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Jika aku mau pergi ke lain kota, so I'm pretty sure if it's I think it's the same everywhere. Tapi di Jakarta ada sangat orang yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi di lain kota ada kurang. I think it's normal. Just like the city I live in France, it's a very small one. Tidak ada sangat orang yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi jika aku pergi ke Paris, so there's still not many because French, I think overall we suck in other languages. Tapi ada lebih orang yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris di kota besar. I don't know if it works, big cities, daripada smaller cities. So it's useful untuk aku jika aku mau pergi ke, I don't know, Yogyakarta or Bandung again or any city. So that's something very useful for me. Third, well, like I've talked about it a bit before, tapi aku suka
belajar baru bahasa, aku berbicara bahasa Jepang, aku sedikit bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, tentu saja aku bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Belajar baru bahasa dengan bahasa Indonesia ada menarik untuk aku, dan ini bahasa yang aku suka. When I say that I like it, it's more like how it sounds, how it looks when it's written. You know, I think we all have languages that we like more, or we don't like to hear, to read, to speak. For example, I know ada sangat orang-orang yang suka bahasa Korean. Is that bahasa Korea? I don't know if it's how we say it in Indonesian, but Korean di Indonesia. So I'm pretty sure it's a popular language. Dan di Prancis, bahasa Jepang ada sangat popular. I don't know if it's popular, but it's very popular here. So for Indonesian, it's a language that I've learned to like more. The more I can understand it, aku bahagia tentang itu. Dan sekarang ketika aku berbicara dalam bahasa Indonesia, I like it. I just like it because it feels somehow cool to be able to berbicara dalam bahasa Indonesia. Tapi ya, sekarang aku tidak bagus, aku tahu. Aku perlu tahu lebih kata-kata dan grammar. Dan recently I haven't studied much because I had some problems, but yeah, I'm happy whenever I can speak in this language. So yeah, I think that's pretty much it. The 3-4 big reasons that aku punya. Ini bisa membantu saya jika aku mau tinggal di Indonesia untuk pekerjaan, to find a job. But I mean, sekarang ini tidak ada yang aku bisa membuat, so it's not my priority. Tapi we never know in the future. I think it will greatly help me if I wanted to find a job in Indonesia, so that could be a plus. And ini membantu aku untuk video itu karena aku berpikir ini menarik belajar baru bahasa dan berbicara dengan lain orang. So since aku tidak tinggal di Indonesia, aku membuat YouTube video dan aku suka membuat itu. It makes me feel like I have some kind of connection and speaking dengan orang Indonesia. So yep. So now, if you've ever wonder why I'm speaking and learning Indonesian, well, you've got the answers. Terima kasih untuk mendengar videoku, and I will be back soon, faster than usually, because well, like I said, I had problem, but now I'm good. And aku membuat video itu dengan phoneku. Aku punya like a tripod, so ini bagus. The quality of the videos is much better than before, I think. So yeah, terima kasih.